Pasal ini menjelaskan bab jihad, tentang jihad. Jihad bukan ngebom, jihad bukan bunuh diri, bukan. Jihad ada 4 macam, hukumnya fardu kifayah minimal sekali dalam setahun. Ada lagi di pesantren Gus Farid, kitab Fathul Mu'in, kitab kuno karya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebar itu provinsi Kerala, India Barat. Orang Arab bukan, orang India. Dalam kitab Fathul Mu'in, macan rodo angel macan ini. Kalau di Boyo ujian masuk Tribakti, baca Fathul Mu'in di Boyo itu. Aslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujrat tamrid. Pasal ini menjelaskan bab jihad, tentang jihad. Jihad bukan ngebom, jihad bukan bunuh diri, bukan. Jihad ada 4 macam, hukumnya fardu kifayah minimal sekali dalam setahun. 1, jihad first number, nomor setunggal, itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya kitab I'al Talibin, ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah litsbati wujudis sani'. Jihad pertama adalah para kiai, pengurus NU harus mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan argumentasi. Bukan hanya iman ikut-ikutan. Iman berdasarkan hujjah, argumentasi baik tekstual maupun rasional. Paham boten? Nek kula takon panjenengan, Allah ada tidak? Jawab yang keras. Allah ada tidak? Kata siapa? Kata siapa? Jere sopo? Jangan jawab jere kiai, jangan bilang kata ustaz, kata guru. Masa wis tuwa wis mati masih katanya. Karena bocah cilik pantas kata ustaz. Allah itu ada, punya 20 abda ubis. Kalau saya udah akan mati gini, jenengan kalau umurnya 70 kalau nih, udah 72 tahun saya ini umurnya. Besar mati gini, masa masih katanya. Maka itsbatu wujudillah artinya kita harus beriman dengan keyakinan dari kita sendiri. Allah ada tidak? Ada. Kata siapa? Kata saya. Ayo sekali lagi saya tanya, Allah ada tidak? Kata siapa? Itu namanya keyakinan namanya. Wis tuwek masih katanya. Dia putus, dia cicit, buyut masih katanya. Ya Allah. Bocah cilik pantas, bocah cilik kata guru, kata ustaz. Jenengan wis tuwek ngoten, bukan sepuh-sepuh. Kata saya. Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah sanes. Kata siapa? Ah gitu. Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah betul. Kata siapa? Ah gitu. Ada makhluk namanya malaikat, percaya betul? Kata siapa? Ada hidup setelah dunia namanya hidup akhirat, ada surga neraka, ada pahala, ada siksa, ada balasan lah. Percaya betul? Kata siapa? Ada takdir Allah, sugih melarat, pangkat rendah, dhuwur, mulia orang mulia, sukses gagal, semua tidak keluar dari koridor qada illa wa qudrati. Percaya betul? Kata siapa? Gitu loh Pak. Itu namanya iman namanya. Dari hati. Tuh,
jihad nomor satu, Gus Farid harus tidak bosan-bosan, tidak berhenti-berhenti, tidak mengenal lelah, memantapkan imannya masyarakat Kendal. Dan kiai-kiai yang lain juga harus begitu. Itu jadi pertama itu. Ajak masyarakat paham betul tentang tauhid. Yang kedua, iqamatu syariatillah. Waktunya singkat nih, kalau ada waktu panjang saya keterangkan dalil nakli dan dalil akli. Panjang itu. Maka wonten Kiai Mustafa Bisir badhe ngendikan mangke. Nomor dua, iqamatu syariatillah. Mengajak masyarakat melaksanakan perintah Allah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat kalau memang kewajiban, haji kalau mampu. Iqamatu syariatillah. Iqamus sholah. Kenapa enggak amalus sholah? Mengamalkan sholat. Kenapa mendirikan? Kok enggak ada sholah, menunaikan sholat? Kok kenapa enggak itu, kok malah iqam sholah, membangun, mendirikan sholat? Apa artinya itu? Kenapa itu? Karena sholat harus berdiri di Kendal ini. Gimana? Artinya apa? Artinya bapak sholat, istri sholat, anak sholat, mantu sholat, tetangga sholat, sa-RT sholat, sa-RW sholat kabeh, kelurahan sholat kabeh, kecamatan sholat kabeh, sa-Kendal sholat kabeh. Itu namanya iqamus sholah. Paham boten? Panjenengan sholat, istri enggak sholat, belum iqamus sholah. Panjenengan sholat, istri sholat, anak enggak sholat, belum iqamus sholah. Paham nggih? Itu mari. Jihad adalah kita meningkatkan, memajukan, mengembangkan amal-amal syariat Islam, perintah-perintah Allah. Minimal yang rukun-rukun lah, minimal sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Syukur liane, syukur liane. Wal qitalu fi sabilillah. Jihad adalah kalau kita diserang, kalau kita didatangi musuh akan menghancurkan kehidupan kita, wajib semuanya, semua, bukan hanya tentara. Bukan hanya tentara, kita pun wajib melawan. Kalau ada orang akan menghancurkan Indonesia ini, paham betul? Ya nomor satu tentara, tapi kalau bukan yang tentara, yang merusak lingkungan, yang bikin gara-gara bikin ribut di tengah-tengah masyarakat yang lagi tenang-tenang ini, bukan hanya polisi itu, di samping polisi kita juga semuanya, terutama pengurus NU, kiai-kiai harus siap mempertahankan kesatuan persatuan Republik Indonesia nih. Ini wajib nih Bu. Kalau memang kita diserang, terancam, kita harus melawan. Itu wajib. Kalau tidak diserang ya tidak. Lagi aman-aman saja begini mosok ngebom. Soalnya nang di Qur'annya sama, perintah sholat dengan perintah perang sama fi'il amarnya. Aqimus sholat dengan waqatilu fisabilillah. Perangilah orang kafir dengan dirikanlah sholat, podo perintahnya. Bagi yang tidak ngerti usul fikih, saya ceritakan dari Kiai Ghafur wau, kalau hanya terjemahan tekstual dikira sama perintah itu enggak. Perintah sholat adalah amrun am, perintah umum, sopo wae, kapan wae, di mana nang di wae, wajib sholat 5 waktu. Perintah perang kalau lagi perang, paham boten? Kalau nggak lagi perang ya masa ngebom Afghanistan itu, rumah sakit dibom, sekolah dibom, pasar dibom, lagi sholat Jumat dibom, lagi maulid Nabi dibom, presidennya hafal Quran, Burhanuddin Rabbani dipateni, kafir, antek Amerika. Ada perempuan lagi nyanyi dibunuh, ditembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mata ini orang haram. Afghanistan itu Pak. Sampai sekarang belum selesai. Perang saudara sudah 40 tahun lebih.
Afghanistan. Padahal hanya terdiri dari 7 suku dan 100% Muslim. 97% ahli sunnah, 3% Syiah. Perang saudara sudah 40 tahun lebih di Afghanistan itu. Ya Allah. Padahal dulu banyak ulama hebat. Imam Hambali dari Afghanistan, Imam Baqillani Afghanistan. Ya dulu sih nggak Afghanistan ya, semua versi gitu aja. Tapi aslinya kalau sekarang petanya Afghanistan. Terus wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Nomor 4 jihad adalah memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat Kendal yang baik-baik, bukan penjahat. Orang Kendal yang baik-baik, bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan pengedar narkoba, bukan bos judi, bukan bos pijet, harus dilindungi. Musliman kana au ghair muslim. Muslim atau Kristen, Buddha, Hindu hidup di Kendal asalkan baik-baik perilakunya harus mendapat perlindungan. Itu kitab Fathul Mu'in, Pak. Kitab Fathul Mu'in, kitab kuning yang diajari oleh kiai di pesantren. Kiai ini nganggunya sarung, kadang-kadang nggak pakai celana dalam, tapi wawasannya luas sekali, pandangannya luas sekali. Fathul Mu'in. Orang yang baik-baik penduduk Kendal, penduduk Indonesia lah, asal orang itu maksum, man asamal dimahum wa amwalahum, asal maksum bukan penjahat, harus dilindungi. Dengan apa perlindungannya? Bil it'ami, cukup pangan. Semua penduduk Kendal yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus kenyang semua, tidak boleh ada yang lapar. Itu jihad itu. Kalau ada penduduk Kendal mati karena tidak makan, semuanya pojok gunung. Kalau tentang Kendal nang dur gunung apa? Daerah apa namanya? Lupa. Kalau ada orang Kendal, satu saja orang Kendal, muslim atau non muslim, mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Nomor 1 yang dosa bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 14 ketua NU, nomor 14 itu dosa. Nomor 20 kita kabel lah, dosa semua ini. Itu segitunya tuh. Jadi di pesantren kitab kuning luar biasa ini. Bagaimana pandangan kitab kuning terhadap kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, luar biasa. Bukan hanya bahas rukun wudhu, rukun sholat mawon, tapi bahas ini juga. Dengan makan yang bergizi, jangan sampai makannya bikin penyakit. Ampas kelapa, santan udah diambil masih dimakan ampasnya. Apalagi sego goreng, tapi sego goreng sorong dino wis buang. Nasi kalau 2 hari buang. Makan nasi goreng, nasinya anyaran itu masih panas-panas, digoreng itu enak banget itu. Nasi wis mambu, wis basi rong dino digoreng. Dikasihkan ke cucu panjenengan, dedel otaknya bakalnya. Paham betul? Ampas kelapa, orang Cirebon banyak yang makan lauknya ampas kelapa. Santannya wis diperes, ampasnya masih dikayu mecin, garam, tomat, apalagi cabe, dimakan oleh cucunya, dedel otaknya bakalnya. Masya Allah. Ayo makan yang baik, yang bergizi. Wal iksa'i dan pakaian. Orang Kendal yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus memiliki pakaian yang cukup. Agama Islam mengharuskan kita sholat dengan pakaian yang suci. Artinya tidak mungkin kita hanya punya sarung satu, baju satu. Kalau sarung satu,
pergi ke pasar, ke kuburan, ke comberan, nyirami WC, terus masuk masjid, sarungnya gak ganti itu. Harus ganti sarungnya. Maka orang sholat tidak sah kalau nggak suci. Berarti orang Islam harus punya sarung minimal 7. Baju pinten? Baju 7, kaos dalam, celana dalam, kopiah, sandal. Maka agama Islam sangat menekankan kesucian pakaian dan tempat. Ojo ngantek musolane kotor, baunya pete, jedingnya kosong, dibuka bolong, lantainya kuning. Yang nggak kuning cuma bekas 2 kaki itu, tapak 2 kaki yang nggak kuning. Lantainya kuning. Musolanya kecil, tikarnya sobek, lampunya 5 watt. Imamnya teko, sandalnya lili, sarung cabaja duduk, baju kokoe rong wulan durung diganti, durung tahun suci, minyak wanginya misik, masya Allah, kopiahnya hitam campur coklat, menyedihkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW melarang orang yang baru saja makan berambang bawang merah jamak di masjid. Orang yang baru saja makan berambang jangan sholat di masjid. Apa itu artinya? Bagaimana Rasulullah menjaga keharuman, keindahan di dalam masjid. Kanjeng Nabi mboten sumur pete. Yang sumur pete contohnya pete yang mboten berambang contohnya. Waktu itu nggak ada pete memang. Sampai sekarang di Arab nggak ada pete. Apa artinya? Artinya ketika kita masuk masjid, pakaian bersih, bau harum. Monggo, ayo kita perbaiki masyarakat kita dengan memperbaiki ekonomi kita, perbaiki taraf kehidupan kita. Monggo dipikirin bareng-bareng. Wal iskani dan rumah. Masyarakat Kendal, muslim non muslim, asalkan orang baik-baik, harus semuanya punya rumah. Itu konsep Fathul Mu'in ini Pak, konsepnya Fathul Mu'in. Berusaha kita putih lah, kita kuning mawon pun. Wathamanid dawai. Pemerintah pun ada program perumahan rakyat KPR. Pangan pun ada Bulog sebenarnya, seharusnya Bulog sudah menjamin perut rakyat agar mampu beli beras semuanya, beli minyak goreng, beli gula. Kadang-kadang prakteknya mboten ngoten nggih. Mboten ngoten nggih. Wayahe panen impor beras, petani nangis harganya murah. Wayahe paceklik malah mboten impor beras. Semuanya impor. Garam pun impor. Garam sing kangge dahar teng meja. Kalau garam yang ada di sini itu hanya layak untuk tambahan pupuk itu. Kalau garam yang di dahar bukan dari dalam negeri, dari luar negeri. Minyak goreng dijual ke luar negeri, kitanya kehilangan. Krisis minyak goreng. Permainan kotor seperti itu masih berjalan di kita ini. Malah tambah nemen, malah tambah nemen. Zaman Pak Harto, korupsi hanya kroni-kroninya. Sekarang yang korupsi dari presiden sampai, bukan presiden Prabowo, bukan presiden Prabowo, bukan. Dari pusat sampai ranting. Bupati, DPR, pejabat, ketua takmir masjid dulu korupsi. Masya Allah. Kepala madrasah korupsi. Terjadi mboten? Pak Harto yang korupsi cuma orang-orang tertentu. Gak ada DPR korupsi, gak berani. Gak ada bupati korupsi, gak berani. Jangan Pak Harto. Wathamani dawai.
Dan harga obat-obatan, orang Kendal semuanya harus mampu beli obat kalau sakit. Wa ujrati tamrid, mampu membiayai kesehatannya. Ronsen, operasi, endoskopi, dirawat rumah sakit, harus mampu. Itu artinya apa? Ya pemerintah sekarang sudah ada BPJS, termasuk salah satu upaya agar kita semuanya mampu berobat. Hal-hal inilah yang harus kita pahami, bahwa kitab kuning yang di pesantren kalau kita amalkan masih relevan. Masih apa? Masih manfaat untuk zaman saiki. Walaupun kitabnya wis kuno.